Ya, pemirsa, pemerintah hingga kini belum memastikan keberlanjutan program subsidi pembelian motor listrik yang telah berjalan sejak tahun 2023 lalu. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan juga Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyebutkan program subsidi pembelian sepeda motor listrik untuk tahun 2025 masih dalam tahap pembahasan. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengakui hingga kini belum ada anggaran yang tersedia untuk melanjutkan program subsidi pembelian motor listrik tahun 2025 mendatang. Hal itu karena sesuai Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 21 Tahun 2023, subsidi pembelian motor listrik hanya tersedia untuk tahun 2023 dan 2024. Sesuai aturan tersebut, kuota maksimal pemberian subsidi adalah sebesar 200.000 unit untuk tahun 2023 dan 600.000 unit untuk tahun 2024. Namun realisasi penerimaan subsidi yang hanya 11.000 unit di 2023 menjadikan alokasi anggaran untuk tahun 2024 ditetapkan hanya 50.000 unit pada awal tahun. Namun pada Agustus lalu kuota ditambah sebesar 10.000 unit sehingga menjadi 60.000 unit. Dan sampai dengan September 2024, kuota subsidi motor listrik terserap sebanyak 60.700 unit atau telah habis seluruhnya. Menko Bidang Perekonomian Airlangga pun menegaskan tidak akan ada penambahan kuota subsidi sampai dengan akhir tahun 2024. Baik Airlangga maupun Agus Gumiwang mengatakan subsidi pembelian motor listrik untuk tahun 2025 mendatang masih dalam pembahasan, sehingga masih belum bisa dipastikan keberlanjutannya. Meski demikian, Agus menyebut baik jika pada tahun 2025 mendatang terdapat anggaran untuk insentif pembelian sepeda motor listrik. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, menakar peluang keberlanjutan program subsidi motor listrik, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Yanes M. Pasaribu. Beliau adalah pengamat otomotif dari Institut Teknologi Bandung. Ya, halo, apa kabar Pak Yanes? Ya, salam sehat Pak Yanes. Terima kasih. Terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Ini menarik kalau kita bicara mengenai ekosistem dari industri sepeda motor listrik di Indonesia. Nah, mungkin bisa Anda review terlebih dahulu nih. Seperti apa sih kondisinya baik dari sisi produsen maupun di tingkat konsumen ini, Pak Yanes? Baik, secara singkat bisa dinyatakan bahwa industri sepeda motor listrik ini baru mulai bertumbuh. Oke. Ya, ini udah ada belasan investor yang membangun industri manufakturnya di Indonesia. Dan sejauh ini salesnya masih rendah sekali karena tingkat acceptance masyarakat belum optimal. Belum optimal ini disebabkan karena apa nih triggernya nih Pak, kalau kita lihat begitu. Padahal kan kita tahu ada insentif yang sudah diberikan juga nih terkait dengan harga jualnya begitu kepada masyarakat. Ya, jadi ini belum optimal karena terus terang migrasi ya dari mindset kendaraan motor bakar ke kendaraan listrik ini perlu waktu yang cukup panjang. Oke. Dan kedua, kendala yang paling besar sebenarnya ini ada di harga sepeda motor listrik ini rata-rata sekitar 10 juta, 7 sampai 10 juta lebih mahal ya. Bahkan kadang untuk merek-merek yang lebih oke, itu bisa di atas 10 juta dari motor yang kapasitasnya sama atau setara. Lantas kalau kita lihat berarti sebenarnya nih Pak ya, sepeda motor listrik ini sudah memiliki ceruk pasar tersendiri tidak akhirnya di kalangan konsumen sepeda motor nih? Oke, dari analisis kami ya selama hampir 4 tahun sebetulnya, ya. Jadi ini segmennya beda. Oke. Beda. Kalau sepeda motor yang biasa yang menggunakan BBM, ini mostly ini dibeli oleh bisa dibilang, mohon maaf dulu nih, ekonomi yang low. Oke. Untuk transportasi mereka dan banyak dibeli oleh kelompok usia dari generasi milenial ke atas. Sedangkan sepeda motor listrik ini lebih banyak milenial akhir dan terutama ke generasi Z. Okay. Dan masyarakat yang membeli juga ini banyaknya kelompok masyarakat urban, generasi muda. Oh, itu yang membuat mungkin menjadi tantangan tersendiri mungkin ya Pak Yanes ya?
Betul, betul. Oke, nah dari sisi harga jual Anda katakan 7 sampai dengan 10 juta lebih mahal begitu. Nah ini dari sisi apanya, di komponen mesinnya kah yang membuat harga jualnya lebih mahal, teknologinya, atau karena memang pangsa pasarnya belum terbentuk sehingga ya mau tidak mau juga karena volumenya yang terbatas, harga jual pun tidak bisa diturunkan lebih jauh begitu. Tantangan pertama untuk saat ini ya, yang semoga nih kalau segera mulai berproduksi lah di dalam negeri ya, itu adalah Oke. baterai. Komponen termahal baterai. So far itu sekitar 30 sampai 50% dari harga sepeda motornya, Mas. Oke. Baik, jadi 30 sampai dengan 50% daripada harga motor. Nah, Ya. bagaimana dengan kebijakan subsidi pembelian motor yang sudah dilakukan oleh pemerintah kan 7 juta per unit per NIK begitu ya pada tahun ini. Efektif tidak sih? Terus terang dengan subsidi sekitar 7 juta per unit ini, eh, harga sepeda motor listrik yang tadinya terlalu tinggi gitu ya, Oke. ini bisa diselesaikan sehingga harganya nyaris setara lah, walaupun sedikit masih lebih mahal dari sepeda motor yang sekelas. Oke. Nah, yang Anda katakan tadi memang ceruknya terbatas. Kemudian ya Anda katakan menengah ke bawah lah yang membeli produk-produk ini. Kemudian generasi milenial akhir begitu ya Pak Yanes. Nah, Ya, apakah yang memang bensin. iya? Ya, Apakah itu membutuhkan migrasi yang lebih jauh lagi? Perlu kita ya mungkin sosialisasi, edukasi yang lebih luas lagi atau bagaimana nih kalau kita lihat ada bottleneck-nya begitu di mana? Jadi sebenarnya ini kan programnya program top down ya Mas ya, bukan keinginan dari pasar sebetulnya. Nah, jadi baik, top baik. down artinya pemerintah harus menjaga, mengawal, menderai terus sampai ekosistem ini di pasarnya terbentuk minimum ya kalau pakai teori Pareto gitu ya. Oke. Sekitar tidaknya 10% dari sales per tahun itu sudah bisa dicapai baru boleh dilepas sebenarnya subsidi ini. Sekarang ini kan baru bisa dibilang 1%-an. Oke. Baru sekitar 60.000 unitan nih dari penjualan sepeda motor kita tuh di sekitar 6 jutaan. Iya, iya. Ya masih perlu dikawal, perlu dijaga sampai pertumbuhan pasarnya bisa sampai sekitar 10% lah dari Nah, total sales. oke, oke. Nah, lantas bagaimana dengan upaya pemerintah begitu? Mengingatkan ya ini masih dalam proses pembahasan di tahun 2025 terkait dengan alokasi subsidi motor listrik tadi begitu. Apakah ini memang harus dilanjutkankah atau ada pertimbangan lain menurut Anda nih Pak Yanes? Idealnya sebetulnya ini tetap harus dilanjutkan, tapi tidak bisa dijalankan hanya oleh 1-2 kementerian ini kelihatannya, Mas. Oh, oke. Ya, karena terus terang anggaran belanja itu masih besar loh di pemerintah, terutama yang berkaitan dengan pemerintah daerah, ya, pemerintah provinsi, kota dan kabupaten. Kan udah ada peraturan, saya lupa peraturan pemerintah atau ya peraturan pemerintah atau keputusan presiden waktu itu ya, Oke. yang ini bahwa ini juga sudah diinikan ke Kemendagri bahwa pemerintah daerah ini untuk pembelian kendaraan selanjutnya itu harus kendaraan listrik, baik roda 4 juga roda 2 gitu. Nah, kalau anggaran ini bisa di-push juga, sebenarnya sales ini bisa tinggi kan, Oke. untuk mempercepat serapan dan membangun pemahaman masyarakat dan tumbuhnya ekosistem yang lebih bagus. Baik, tapi kan disebutkan juga telah habisnya alokasi subsidi motor listrik tahun ini juga sudah disampaikan. Apakah ini menjadi pertanda juga nih tingginya minat masyarakat untuk memiliki motor listrik atau bagaimana pandangan Anda? Kalau saya lihat ini tantangannya sebenarnya mungkin sudah banyak pengamat ekonomi yang menyampaikan ya Mas ya. Oke. Ya terus terang daya beli kita lagi tertekan sekarang ini. Ya, Daya beli lagi tertekan. Tapi yang menarik sebenarnya ada satu segmen yang lagi mulai tumbuh daya belinya ini adalah generasi Z yang ada di lingkungan urban. Yang kelihatannya sekitar 5 tahunan ke depan inilah dia makin kuat daya belinya, dan mereka lah sebenarnya segmen utama dari pembeli sepeda motor listrik ini. Oke. Ini perlu diamati terus sebenarnya oleh pemerintah ya, sambil menunggu kapan subsidi ini perlu dikurangi sampai kelak dihapus. Dan satu lagi yang kita nggak boleh lupa juga, Ya.
pemerintah sudah berencana kan untuk memproduksi baterai lokal yang katanya 2025-2026 ini baru mulai berproduksi. Artinya dengan produksi baterai lokal ini harga baterai juga akan semakin turun kan, yang tadinya baterai sekitar 70 juta ini mungkin bisa turun sampai setengahnya bahkan sepertiganya. Artinya ini bisa, bukan nggak mungkin juga, ini bisa mempercepat serapan pasar karena harga akan makin turun dan subsidi bisa turun secara perlahan. Betul. Dan kalau kita lihat sebenarnya trennya ya dari tahun ke tahun cenderung meningkat dengan semakin banyaknya ya pengguna dari motor listrik yang kita lihat di jalanan begitu, ini juga semakin banyak, tidak hanya di kota-kota besar bahkan sampai dengan di daerah. Apakah ini juga yang harus dimanfaatkan momentumnya dan strategi apa yang perlu diterapkan? Kita bahas nanti di segmen berikutnya Pak Yanes. Kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa, kami masih akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review. Pemirsa, berikut ini kembali kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan dasar hukum dari pelaksanaan pemberian subsidi sepeda motor listrik. Baik, yang pertama ada Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk transportasi jalan. Kemudian ada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 6 Tahun 2023, Jungto 21 Tahun 2023 tentang pedoman pemberian bantuan pemerintah untuk pembelian kendaraan bermotor listrik berbasis baterai roda 2. Itu dia sebagai dasar dari pemberian subsidi. Kemudian jumlah penerima subsidi motor listrik ini kita lihat di tahun 2023 sampai dengan 2024 mengalami lonjakan yang luar biasa sekali, 427% pemirsa, dari 11.532 unit di 2023, kemudian di 2024 ini sudah melonjak sampai dengan 60.671 unit. Wow, ini lonjakan yang luar biasa sekali. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Yanes Pasaribu, pengamat otomotif dari Institut Teknologi Bandung. Pak Yanes, ini menarik kalau kita lihat dengan tadi data yang sudah disampaikan begitu ya. Memang tadi kita sempat tertunda terkait dengan minat masyarakat, jumlahnya yang semakin banyak masyarakat yang sudah mulai nampaknya beradaptasi ya menggunakan motor ataupun kendaraan motor roda 2 listrik ini. Nah, lantas bagaimana dengan tren tadi Pak? 427% ini kenaikannya dari tahun 2023 sampai dengan 2024 untuk yang penerima subsidi motor listrik ini Pak Yanes, silakan. Baik, jadi peningkatan ini kalau kita lihat sebetulnya kan lebih kuat ya akibat konsep komunikasi yang ada sekarang ini juga gitu di generasi yang jadi segmen utama sepeda motor listrik Gen Z. Mereka itu komunikasinya pakai pendekatan digital sekarang ya, dari sesuatu yang diviralkan di media, baik itu positif maupun negatif, mereka akan mempertimbangkan untuk memilih gitu. Dan ini yang perlu kita ingat juga, makanya harus lintas kementerian ini. Kita lagi di fase menuju semakin kuatnya daya beli bonus demografi kita, yaitu generasi Z. Generasi Z ini generasi yang sangat aware terhadap sesuatu yang bernuansa digital gitu ya. Sepeda motor listrik ini sering dikaitkan oleh mereka ini berdasarkan riset kami merupakan perpanjangan diri mereka yang connected dengan smartphone mereka dan jadi sebuah penyatuan yang baru. Jadi bukan hanya sekedar alat untuk berpindah gitu, tapi bagian dari personifikasi generasi muda ini. Wow, bagian dari lifestyle anak-anak muda begitu ya. Betul, ini yang perlu jadi perhatian dan generasi Z ini baru mulai makin kuat nih, mudah-mudahan ekonomi dunia membaik. Terus ini di 3-5 tahun ke depan. Indonesia ya, untuk Indonesia yang bonus demografi kita yang besar ini. Ini perlu dikawal pemerintah sebetulnya, jangan sampai tiba-tiba jika subsidi ini dihilangkan ini jadi backfire gitu, orang jadi ragu, dia akan beralih lagi ke yang lebih rasional karena terus terang kendala sepeda motor listrik sekarang ini bukan sekedar di teknologi penyimpanan dayanya yang membuat range and sheet itu jadi tinggi gitu kan. Juga di biaya kepemilikan awal yang masih terlalu tinggi. Ini yang perlu ada sinergi sebenarnya dengan berbagai kementerian gitu ya. Untuk memastikan Indonesia Battery Corporation ini mulai produksi 2025-2026
sehingga harga baterai kalau diproduksi di lokal tentunya akan jadi bisa lebih kompetitif. Yes, mengingat Anda katakan 30 sampai dengan 50% harga tertinggi itu komponennya memang dari baterai untuk dari Ya. penjualan motor listrik tersebut. Nah, kalau dari kondisi sarana kemudian prasarana penunjang industri motor listrik di Indonesia sendiri bagaimana Pak Yanes? Apakah sudah cukup siap begitu kalau memang nanti ada suatu quantum leap lagi lompatan dengan misalnya produksi baterainya benar-benar bisa terlaksana di Indonesia? Kalau baterai ini udah bisa dibangun satu standar, nah ini kuncinya juga nih Mas, untuk Ya. mencapai skala keekonomian harus ada satu standarisasi voltase, standarisasi dimensi dari baterai itu sendiri sampai standarisasi konektornya atau soketnya. Nah, Oke. ini standarisasi ini juga harus didorong pemerintah sehingga skala keekonomiannya bisa lebih tinggi. Karena terus terang komponen untuk sepeda motor listrik itu jauh lebih sedikit daripada sepeda motor yang menggunakan motor bakar. Artinya kita bisa lebih cepat peningkatan TKDN-nya. Bayangkan kalau 30-40% itu dari baterai, TKDN sepeda motor ini langsung tinggi sekali dan terus terang sepeda motor listrik ini jadi satu fenomena yang menarik sebetulnya untuk kita bisa cepat bermigrasi untuk menjadi negara yang bisa mulai memproduksi sendiri. Harapannya brand lokal dan local owners lah ke depan. Oke. Dari sisi SPKLU-nya, ya kalau kita tahu kan mobil listrik sudah mulai banyak begitu. Untuk motor listrik ini perlu kita siapkan juga tidak sih untuk SPKLU ataupun pengisian motor listriknya sendiri begitu? Sejauh ini dari survei ya bertahun-tahun yang dilakukan tim dari ITB, PLN ini sangat-sangat gencar, sangat-sangat masif dalam penyiapan ekosistem SPKLU-nya untuk charging sepeda motor di luar rumah. Namun sekitar 80% sampai 85% dari pengisian daya ini dilakukan di rumah. Artinya ini peningkatan daya di rumah ini jadi elemen penting ya, yang perlu didukung terus oleh PLN untuk tidak memberikan next barrier gitu ya. Jadi dengan biaya yang gratis untuk peningkatan daya dan sebagainya. Karena terus terang kunci di kita ini untuk peningkatan ekosistem sepeda motor listrik ini di PLN sebagai sumber energinya. Itu dia. Nah, kalau kita bicara mengenai mekanisme begitu, idealnya seperti apa sih kalau kita bicara penyaluran, pengawasan subsidi motor listrik ini ke depannya sehingga tepat sasaran, kemudian tepat guna dan ya semakin membuat harganya terjangkau dan penetrasinya semakin meluas begitu Pak Yanes? Ya, artinya pemerintah ini perlu terus ini ya punya tim gitu yang memantau ya pergerakan pertumbuhan pasar ini sendiri. Kemudian yang pertama ini kan masih berjalan terus penguatan infrastruktur ya untuk charging. Nah, di samping ini juga ini ada beberapa tantangan bagi beberapa industri sepeda motor yang ada di Indonesia sekarang ini. Ini mulai ada beberapa problem yang mengenai ketersediaan suku cadang. Artinya suku cadang dan layanan purna jual di samping quality dari produknya sendiri. Ini juga kelihatannya perlu dipersiapkan oleh semua pemain di sepeda motor listrik ini untuk memastikan aksesibilitas spare part yang baik lah ya, spare part sales and service untuk menjaga agar semangat yang baru mulai tumbuh ini di pasar ini nggak jadi terganggu lagi, karena kalau ini udah down susah lagi ngangkat kepercayaan masyarakat terhadap bahwa ini kendaraan ini keren dan terjamin ke depan gitu. Kemudian yang non fiskal juga penting ya. Pemerintah daerah juga kelihatannya perlu mulai diajak lah oleh pemerintah pusat mengembangkan seperti apa yang dilakukan di Jakarta ya. Jadi ada akses daerah khusus tertentu yang bisa dilewati oleh kendaraan listrik. Baik. Atau fitur lainnya bisa parkir gratis dan sebagainya untuk kendaraan listrik. Di samping memang ini yang masih kurang ini adalah edukasi dan sosialisasi mengenai kesadaran kendaraan listrik. Jadi kalau bisa pemerintah juga mulai membuat lebih masif lagi lah, lebih sistemik lagi untuk program edukasi sosialisasi ini. Jadi jangan sekedar mengandalkan para endorser atau YouTuber, tapi mulai juga di pendidikan. Karena terus terang yang pengguna paling banyak ini ada di
umur 17 sampai 24 tahun ini berarti di dunia SMA dan kampus ya. Oke, itu dia memang harus dijaga bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat dalam menggunakan kendaraan listrik, khususnya motor listrik ini benar-benar terjaga dari sisi tadi kualitas yang mumpuni, kemudian ketersediaan dari suku cadang yang paling utama, dan bagaimana infrastruktur serta ya beragam insentif yang ternyata memang masih dibutuhkan begitu ya untuk melihat bagaimana demand-nya, kemudian migrasinya juga bisa berhasil ke depannya. Pak Yanes, terima kasih banyak ini atas waktu, sharing dan informasi yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat Pak Yanes, terima kasih. Terima kasih untuk semuanya. Ya, pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review, dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Ya, saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.